Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih. Saya menyapa Bapak Ibu semua, kiranya Tuhan yang memberkati, memakai Bapak Ibu semua untuk kemuliaan namanya. Kita bertemu dalam video yang pertama yang kita akan belajar terkait dengan hal mendasar di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang menjadi murid Tuhan atau menjadi pribadi yang mengikuti Sang Guru Agung kita, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan lebih dulu, memohon anugerah kemurahan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang kita belajar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau berterima kasih sebab Engkaulah yang menciptakan kami semua, Tuhanlah yang memakai kami semua, Tuhan yang mengurapi kami semua, Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Dan Tuhan tolong kami supaya mengerti kebenaran-Mu yang Engkau mau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap telinga yang mendengar, berkati setiap hati untuk dibuka dan firman Allah bisa ditaburkan di dalamnya. Berikan hikmat pengertian kami menangkap firman-Mu. Mampukan hamba Tuhan dalam segala keterbatasan untuk bisa menceringkan kebenaran-Mu kepada setiap telinga yang mendengar. Hamba berdoa Tuhan, baik mereka yang mendengar hari ini, saat mereka membuka video ini, maupun mereka yang nanti mengaksesnya ke depan, biarlah Tuhan menyelamatkan mereka semua dan memakai mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang menyelamatkan kami berdoa kepada Bapa di surga. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pada video yang pertama kita akan belajar tentang jalan keselamatan. Nah, ini saya angkat sebagai video yang pertama, judul video yang pertama atau tema video yang pertama, agar Bapak Ibu bisa mengerti lebih jauh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sekalian. Pertanyaan yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kita memulai hidup kita sebagai seorang pengikut Yesus. Bagaimana memulai, how to start namanya ya, bagaimana kita memulai. Nah, fokus kita adalah jalan keselamatan, dan jalan keselamatan ini tidak lain daripada satu pribadi yang memanggil kita, yang menyelamatkan kita, yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Dialah yang memanggil kita menjadi pengikutnya seumur hidup kita, dan kita akan sampai pada satu titik di mana akan menjadi satu dengan Dia di dalam kemuliaan selama-lamanya. Bapak Ibu, salah satu gelar daripada Yesus Tuhan kita adalah penyelamat, Savior, ya, pribadi juru selamat hidup kita. Dan ini Dia datang sebagai penyelamat untuk menyelamatkan manusia, bukan daripada kejenuhan, bukan daripada kebosanan mereka, bukan dari rasa takut mereka, tetapi menyelamatkan manusia dari dosa mereka seluruhnya. Sehingga kita tidak bisa hanya melihat Yesus dan meresponnya mengikuti Dia, supaya kita dibebaskan dari masalah-masalah kita. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian Dia dinamai Yesus. Bapak Ibu bisa membaca itu dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21, bahwa Dia datang, Dia disebut Yesus supaya Dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka seluruhnya. Ini yang penting sekali Bapak Ibu untuk kita dalami lebih jauh. Dia menyelamatkan kita dari seluruh dosa kita. Itu berarti Bapak Ibu, selama kita belum bebas, selama kita belum terlepas sepenuhnya, selama kita belum sempurna, kita masih berada pada proses keselamatan. Saya ulangi lagi, bahkan kalau misalnya kita atau seandainya kita masih melakukan dosa-dosa,
kita bisa belum diselamatkan oleh Tuhan. Karena keselamatan itu adalah Tuhan melepaskan kita dari seluruh dosa kita secara sempurna. Sebab keselamatan itu, Bapak Ibu, tidak lain adalah bagaimana manusia bisa sempurna seperti Tuhan mau. Proses keselamatan, Bapak Ibu, adalah bagaimana Tuhan Allah kita mengambil pribadi-pribadi yang sudah rusak, sampah mau dikatakan ya, tidak berguna bagi Tuhan, kemudian dibaharui menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dengan cara didaur ulang, di-recycle. Kalau kita kenal, proses recycle itu adalah proses pengambilan sampah, Bapak Ibu, yang tidak berguna, sudah dibuang, tidak dapat dimanfaatkan, dan dibaharui atau didaur ulang kembali untuk dapat berguna, bermanfaat, untuk tujuan yang membuatnya. Saya percaya hal itu. Nah, proses ini, Bapak Ibu, proses keselamatan itu punya dua dimensi. Bapak Ibu, saya mau kita mengerti ini, punya dua sisi atau dua dimensi. Keselamatan itu adalah kita diselamatkan satu sisi dari seluruh dosa kita, dan sisi yang satunya atau dimensi yang satunya adalah untuk tujuan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kita diselamatkan dari seluruh dosa kita untuk melakukan tujuan Tuhan. Tuhan bukan menyelamatkan kita untuk melakukan tujuan kita. Itu bukan agenda Tuhan. Betapa banyak orang yang mengaku diselamatkan oleh Tuhan, tapi tidak pernah melakukan sesuatu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup. Maka kita lihat begitu banyak orang yang berada di gereja, tetapi mereka tidak sama sekali memberi dirinya kepada Tuhan untuk bisa hidup di dalam tujuan yang Tuhan mau. Mari kita melihat lebih dalam, Bapak Ibu, kepada Alkitab, karena itulah dasar pijak kita, itulah dasar di mana kita bertumbuh belajar bersama-sama untuk bisa mengenal Tuhan dan mengenal keselamatan kita dengan baik. Mari kita melihat di dalam Injil Tuhan, di dalam Injil-Injil, Bapak Ibu tolong membaca di dalam setiap Injil dan Bapak Ibu bisa bertumbuh di dalamnya mengenal lebih jauh. Yesus menggambarkan, Bapak Ibu, neraka itu adalah sebuah tempat di mana dibuang hal-hal yang tidak berguna, Bapak Ibu sekalian. Apa yang tidak berguna bagi Tuhan dibuang di tempat sampah. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Yesus menggambarkan neraka itu seperti sebuah tempat yang ada di Timur Tengah di Yerusalem yang dikenal dengan nama Lembah Hinom. Yesus membahasakan itu sebagai Gehenna atau tempat di mana semua orang di Yerusalem membuang sampah mereka yang tak berguna di dalamnya. Neraka adalah sebenarnya tempat sampah Tuhan. Dia membuang semua hal-hal yang tak berguna. Pertama-tama iblis dan para pengikutnya. Para malaikat termasuk dengan binatang dan nabi palsu yang akan dibuang ke sana. Tetapi tidak sedikit orang yang kita lihat di dunia ini, Bapak Ibu, yang juga tidak berguna bagi Tuhan. Kalau kita lihat di jalan-jalan, kita lihat di tempat di mana kita berada, Bapak Ibu. Kita mengamati manusia di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang tidak tahu tujuan akhir hidupnya adalah dibuang ke tempat sampah Tuhan. Karena mereka tidak berguna bagi Tuhan. Karena mereka tidak bermanfaat bagi tujuan Tuhan.
Saya berdoa semoga kita semua mengerti hal ini. Karena Yesus datang bukan supaya menyelamatkan kita dan kita senang, Bapak Ibu. Dia datang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Supaya kita menjadi hamba kebenaran. Menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan. Itulah tujuan dia menyelamatkan kita semua. Sangat mengerikan, Bapak Ibu. Kenyataan. Orang tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. Banyak orang tidak menyadari. Itulah sebabnya kita berusaha memberitahukan kepada setiap orang, setiap generasi, di setiap zaman. Bapak Ibu semua yang mendengar ini, kita punya tanggung jawab yang sama untuk mengajarkan, menyampaikan kepada mereka yang terhilang, supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan pada waktu Tuhan melawat mereka. Jangan sampai orang-orang binasa tanpa mereka mendengar. Pada akhirnya nanti kalau mereka mendengar dan mereka tidak mau memilih jalan itu bukan sesuatu yang penting lagi bagi kita sekalian. Nah, karena keselamatan itu Bapak Ibu, proses daur ulang itu adalah sesuatu yang butuh waktu panjang, tidak hanya sekali, tidak hanya langsung instan Bapak Ibu. Nah, keselamatan itu sebuah proses, butuh waktu. Tidak terjadi dengan sekejap mata. Kita butuh waktu untuk diproses oleh Tuhan. Kita butuh waktu untuk didaur ulang oleh Tuhan. Sampai kita berguna. Hal itu tidak terjadi dengan instan seperti yang saya katakan. Tidak terjadi dengan sekejap mata Bapak Ibu. Butuh waktu yang lama, waktu yang panjang. Untuk kita bisa masuk dalam seluruh proses keselamatan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Keselamatan itu harus kita jalani. Kita mengenal keselamatan itu sebagai the way of salvation. Jalan keselamatan. Kalau dikatakan jalan Bapak Ibu, ada sebuah proses panjang yang membutuhkan langkah demi langkah. Membutuhkan tahap demi tahap. Kita harus melangkah di dalamnya. Tidak cukup hanya kita percaya. Kita menjadi orang yang mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Dan kita tidak berproses di dalam jalan keselamatan. Keselamatan itu adalah sebuah jalan yang harus dilalui. Keselamatan itu menjadi sempurna Bapak Ibu. Ketika kita sudah ada pada satu titik. Di mana tidak ada satu pun dosa. Tidak ada satu pun kesalahan, kekurangan. Tidak ada sesuatu pun titik noda yang mengganggu dan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, keselamatan itu adalah kesempurnaan. Sempurna seperti yang Tuhan mau. Tidak ada satu titik noda, tidak ada satu titik dosa yang melekat di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan dapat memakai kita secara utuh untuk kehendak dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Kalau kita lebih spesifik melihat Bapak Ibu, kata keselamatan dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ditulis ada 3 bagian yang menjadikan keselamatan itu sempurna. Sekali lagi karena keselamatan sebuah proses, sebuah jalan yang harus dilalui. Maka ada 3 bagian, 3 tahap yang menjadikan keselamatan itu sempurna. Tahap yang pertama adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang kita kenal dengan istilah justifikasi. Kita dibenarkan melalui penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita di-justify oleh Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan. Tahap kedua yang Bapak Ibu harus tahu untuk menjadi bagian keselamatan itu Bapak Ibu. Adalah kita disucikan oleh Tuhan. Kita kenal dengan namanya sanctification atau proses pengudusan. Proses pengudusan ini adalah perjalanan yang kita lalui di dalam proses pembenaran. Setelah kita dibenarkan, kita harus disucikan oleh Tuhan. Perjalanan iman kita secara terus-menerus setiap hari. Tidak bisa cuma sekali, 2 kali. Kita harus terus-menerus disucikan. Itulah jalan yang harus kita lalui. Sehingga kita harus mengakui kita belum semua disucikan secara utuh. Masih ada dosa-dosa yang kita perlu minta Tuhan terus menyucikan kita.
Kita disucikan dalam perjalanan iman kita secara terus-menerus. Kita kenal itu dengan istilah disucikan atau sanctification. Kita pada tahap yang ketiga kita disempurnakan. Menjadi mulia seperti Yesus mulia. Yang kita sebut dengan tahap terakhir dalam keselamatan kita adalah glorifikasi atau kesempurnaan. Dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ketiga bagian ini yang menjadikan keselamatan kita sempurna, Bapak Ibu sekalian. Kita percaya kepada janji Tuhan seperti yang dikatakan Ibrani 7 ayat 25, Bapak Ibu, bahwa Kristus Yesus ya, sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang, yang oleh Dia datang kepada Bapa atau datang kepada Allah. Jadi Dia sanggup, Bapak Ibu. Kalau kita berjalan di jalan itu, kita terus berada di jalan keselamatan itu, Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Kita belum selamat sempurna. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman juga harus mengakui ini, bahwa kita belum sempurna. Masih ada banyak hal yang harus Tuhan urus dalam hidup kita, dan kita harus berurusan dengan Tuhan supaya kita bisa disempurnakan pada satu titik akhir. Tidak ada dari kita yang bisa menyempurnakan diri kita, tetapi Tuhan mau kita berada di jalan yang Dia mau. Kita sedang berada di jalan itu, Bapak Ibu, jalur keselamatan dari Tuhan. Kita sedang berproses di dalamnya. Memahami kata kerja keselamatan atau selamat, save, kata kerja selamat Bapak Ibu dalam Perjanjian Baru, itu ditulis di dalam 3 bentuk waktu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh. Saya coba nanti memberikan ini dalam bentuk file materi secara lebih detail di link. Nanti Bapak Ibu bisa download kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat video ini dan belajar lebih jauh. Ya, kata kerja keselamatan itu ada dalam bentuk 3 waktunya Bapak Ibu, dalam bentuk past, dalam bentuk present, dan dalam bentuk future, dalam bentuk lampau, bentuk kini atau sekarang, dan bentuk waktu yang akan datang. Kamu telah diselamatkan, kamu sedang diselamatkan, dan kamu akan diselamatkan. Nah, jika kita memahami kata keselamatan ini dalam 3 tahap yang tadi saya singgung di atas, Bapak Ibu, supaya membuat keselamatan itu sempurna atau keselamatan itu satu paket utuh, Bapak Ibu sekalian, maka kita menjabarkan seperti demikian. Justifikasi atau pembenaran, kita dibebaskan dari hukuman dosa, pas, ya, di mana kita seluruh dosa masa lalu kita yang kita lakukan, Bapak Ibu, dibebaskan dengan cara Tuhan membenarkan kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah dibebaskan dari dosa-dosa dan hukumannya saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita sedemikian Tuhan mengasihi kita, sedemikian karya Tuhan supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, jangan berhenti Bapak Ibu sekalian, melangkah terus, berjuang terus di dalamnya. Langkah kedua Bapak Ibu atau tahap kedua terkait dengan pengudusan. Tadi kita belajar pembenaran, kemudian pengudusan atau sanctification, kita dibebaskan. Tadi kita dibebaskan dari hukuman dosa, kemudian yang kedua kita dibebaskan dari kuasa dosa, powernya. Nah, kita tahu betul bahwa sampai hari ini kita berjuang di dalamnya. Bagaimana kita bisa mematikan, kita mengalahkan kuasa dosa yang menggoda, menjerat kita. Kita mengalami proses perjalanan dalam keselamatan. Terus menerus disucikan, Bapak Ibu. Terus menerus dibersihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat Yesus berbicara dalam Injil Yohanes terkait dengan setiap ranting yang tertancap kepada Tuhan akan dibersihkan terus menerus supaya berbuah. Tetapi kalau tidak dibersihkan, tidak berbuah, dipotong juga oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu peringatan untuk kita semua. Bahwa kita tidak bisa menganggap pembenaran kita adalah jaminan segala sesuatu. Kemudian kita mengabaikan yang namanya pengudusan hidup kita. Justifikasi, pembenaran hidup kita sama dengan pengudusan hidup kita.
Jangan sampai kita mengkurangkan pengudusan. Kita berkata, oh aku udah dibenarkan, udah cukup. Tidak. Kita harus berada dalam pengudusan Tuhan. Proses ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena itu langkah kedua dalam hidup kita. Bagaimana kita disucikan, dikuduskan dari kekuatan kuasa dosa yang bekerja luar biasa di akhir zaman ini. Tidak sedikit orang yang terikat oleh jerat dosa. Kita berusaha dan belajar bagaimana kita disucikan terus. Dosa itu akan memuncak Bapak Ibu sampai pada satu titik. Kita bisa baca dalam kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-11. Tahap ketiga Bapak Ibu untuk menyempurnakan atau menjadikan keselamatan kita sempurna adalah glorification atau penyempurnaan, kesempurnaan hidup kita. Adalah kita dibebaskan dari kehadiran dosa dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi melihat, mengalami yang namanya dosa. Kita dibebaskan dari hadirnya dosa. Tidak ada dosa lagi. Tapi itu di future nanti Bapak Ibu. Yang akan datang. Itulah kehidupan yang bersama-sama dengan Allah dalam kesempurnaan selama-lamanya. Tinggal bersama-sama Dia. Inilah Bapak Ibu sekalian kenapa kita harus sungguh-sungguh belajar mengerti keselamatan belum sampai pada satu titik yang kita katakan kesempurnaan. Sekali lagi saya berkata bahwa keselamatan itu sebuah proses yang kita harus berada di dalamnya. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita berada pada kesempurnaan. Ini satu paket keselamatan yang sempurna. Kita masih dalam perjalanan keselamatan. Kita sedang diselamatkan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sebuah proses panjang yang dikerjakan oleh Allah. Tuhan belum cukup, Tuhan belum selesai maksud saya dengan kita. Dia terus mengerjakan kita. Sejauh kita mau menyerahkan hidup dikerjakan oleh kita mengerti. Kita tidak mengikuti orang, tapi kita mengerti kebenaran dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk terus disucikan oleh Tuhan. Sebuah proses panjang yang akan terus dikerjakan oleh Tuhan sampai kita ketemu dengan Dia dalam kesempurnaan. Keselamatan sempurna itu berkaitan erat Bapak Ibu. Kalau kita lihat kenapa sampai saya tadi menyinggung keselamatan itu harus sampai pada kesempurnaan Bapak Ibu. Karena keselamatan itu berkaitan erat dengan tubuh kemuliaan. Kalau kita melihat kita udah selamat Bapak Ibu, kita dibenarkan. Tuhan mau sampai kita sempurna Bapak Ibu. Karena kaitannya dengan kita akan memiliki tubuh yang baru di dalam Dia. Erat dengan tubuh kemuliaan yang akan kita terima saat Yesus datang kembali. Inilah kehidupan tanpa dosa yang saya bilang tadi, glorification itu. Hidup tanpa hadirnya dosa lagi. Kita diberikan tubuh kemuliaan sama seperti tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Memiliki tubuh yang mulia. Supaya kita bisa berdiri, bisa hidup bersama-sama dengan Dia yang sudah berada dalam kemuliaan. Kebanyakan daripada kita Bapak Ibu memahami keselamatan itu adalah sebuah garis vertikal di mana kita tidak selamat dan kita diselamatkan. Jadi garis vertikalnya Bapak Ibu, dan kita unsafe dan kita safe. Ya. Nah ini hal yang kita perlu lihat. Bahwasannya Alkitab dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu tidak menjelaskan proses keselamatan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang berpikir, wah yang penting aku udah percaya kepada Yesus, cukup. Enggak. Keselamatan itu Bapak Ibu ke dalam konsep Perjanjian Baru. Keselamatan itu bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang langsung tiba-tiba. Aji mumpung katanya. Tiba-tiba kita terima karena kita hanya percaya kepada Yesus dan kita terima. Enggak Bapak Ibu. Keselamatan dalam Perjanjian Baru bukanlah sesuatu yang instan. Itu sebuah jalan yang kita sedang jalani. Itu sebuah proses yang sedang kita lalui. Sampai kita tiba pada ujung jalan keselamatan. Karena itu the way of salvation, kita sampai pada jalan akhir perjalanan keselamatan itu. Itu sebuah jalan horizontal Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan keselamatan itu sebuah the way, itu sebuah proses horizontal yang harus kita jalani, kita lalui Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga kita perlu langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah kita jalani Bapak Ibu. Dalam jalan keselamatan ini Bapak Ibu. Sampai kita tiba kepada jalan keselamatan. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau belajar, yang mau menekuni, mau serius dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh ini
Ada beberapa ayat yang menolong kita bahwasanya keselamatan kita belum sempurna, masih kita menantikan keselamatan itu. Ada 3 ayat yang saya pikir Bapak Ibu bisa menjadi catatan, banyak Bapak Ibu, tapi kita bisa baca 3 ayat ini. Yang pertama dalam Roma 3 ayatnya yang ke-11, Roma 13 maksud saya ya, Roma 13 ayatnya yang ke-11. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan yang sempurna itu sudah lebih dekat. Selama kita mulai percaya, kita hidup dalam pengudusan, kita dibenarkan Tuhan, dan kita sudah semakin dekat dengan keselamatan yang Tuhan janjikan, kesempurnaan itu. Semakin dekat. Jangan berhenti Bapak Ibu pada tahap-tahap awal. Jangan berhenti hanya berjalan di jalan keselamatan Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu melalui jalan yang lebih jauh, itulah bagaimana kita sampai kepada jalan kesempurnaan yang Tuhan mau berikan kepada kita sekalian. Dalam Ibrani yang kedua, dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-28, Bapak Ibu bisa baca itu, dikatakan bahwa sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Selama kita berjalan dalam the way of salvation, berjalan dalam proses pengudusan, sampai pada titik akhir Yesus datang kembali, Dia akan mengaruniakan, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang tekun menanti Dia datang kembali. Kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Itulah titik akhir keselamatan kita. Kita disempurnakan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa renung, bacakan dan pikirkan dengan baik, ada dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-5. Dikatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita menanti, semua kita menanti Bapak Ibu. Jalanlah di jalannya, tekunilah. Jangan kita menanti dengan pasif. Tidak ada orang Kristen menanti keselamatan dengan pasif atau masa bodoh. Kita menanti dengan tekun, menunggu, mengerjakan keselamatan yang telah Dia berikan, terus berada pada jalur kesempurnaan, jalur penyucian, terus berada di dalamnya. Sampai pada akhirnya Dia akan menyatakan keselamatan itu kepada kita semua. Nah, pertanyaan yang kita akan renungkan dalam poin-poin berikut atau dalam video-video berikutnya nanti adalah bagaimana kita memulai jalan keselamatan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita memulai jalan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita ini. Nah, bagaimana kita melalui hidup atau memulai hidup sebagai seorang Kristen. Ada 4 langkah yang nanti dalam video-video selanjutnya saya akan coba membahasnya. Tapi video kali ini adalah video pendahuluan yang kita akan fokus kepada keselamatan itu secara general. Tetapi saya pikir saya sudah cukup menspesifikkan, sekalipun Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh untuk lebih spesifik. 4 langkah yang harus kita pastikan untuk memulai langkah mengikuti Yesus Tuhan kita dalam perjalanan keselamatan kita adalah yang pertama, pertobatan. Pertobatan itu sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih jauh, Bapak Ibu. Langkah pertama adalah langkah pertobatan. Langkah kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus. Kita bertobat kepada Allah yang firman-Nya kita langgar. Kita bertobat kepada Dia yang telah menciptakan langit bumi ini. Kita bertobat karena segala perbuatan jahat kita kepada Dia. Kemudian kita percaya kepada solusi, kepada pribadi yang diberikan oleh Allah. Itulah percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu harus dibaptis air. Nah, kita banyak yang pada poin yang ketiga saya akan coba detailkan Bapak Ibu. Karena banyak orang yang berkata tidak perlu baptis air. Karena baptisan air itu hanya sebuah seremoni gereja. Apa benar demikian? Nanti kita akan coba bahas pada langkah yang ketiga.
Yang terakhir Bapak Ibu, langkah keempat adalah terima Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus inilah para murid melangkah di dalam kehidupannya. Melangkah, gereja mula-mula melangkah di dalamnya. Kristus Yesus Tuhan kita juga, saat dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia mulai melangkah dalam perjalanan pelayanannya. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih jauh, silakan Bapak Ibu mengikuti video yang kedua dan ketiga yang akan saya bahas dalam langkah-langkah ini untuk kita semua. Saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu bisa sharekan video ini juga kepada sebanyak mungkin orang yang membutuhkan keselamatan, supaya mereka bisa belajar lebih jauh. Saya punya satu beban, bagaimana bisa menyampaikan firman Tuhan dalam hal pemuritan Bapak Ibu, karena dalam amanat agung Tuhan tidak suruh kita hanya pergi menginjil, tapi Tuhan suruh kita untuk pergi menjadikan murid. Dan itu butuh waktu. Sehingga saya berpikir untuk saya akan coba membuatnya secara sistematis, sekalipun saya tahu hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang selamat. Tetapi saya percaya kita ditugaskan untuk memuridkan orang. Ini adalah video awal saya. Bapak Ibu kalau diberkati, sharingkan. Jangan lupa juga di subscribe supaya update video pada langkah pertama, yaitu langkah awal, itu pertobatan. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan notifikasi dan bisa belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus yang memanggil kita semua dalam keselamatannya, menolong kita untuk mengerti kebenaran yang Dia mau. Saya berdoa biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang mendengar. Tuhan pakai Bapak Ibu semua untuk kemuliaan namanya. Dan semakin banyak orang datang kepada Kristus Yesus, percaya kepada Dia, masuk dalam jalan keselamatan, melangkah sampai kita semua bisa disempurnakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu di dalam nama anak tunggalnya dan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin.